Dalam membuat gambar potongan, kita perlu mengenal beberapa terminologi dan praktek umum yang digunakan di dalam membuat gambar potongan. Ya. Yang pertama adalah bidang potong. Ya, apa itu bidang potong? Bidang potong adalah bidang yang memotong secara khayal. Jadi ini tidak dipotong secara real, secara nyata, tetapi hanya secara khayal. Ya. Bidang yang memotong secara khayal terhadap sebuah objek untuk menampakkan fitur yang ada di dalam objek tersebut. Ya. Nah, misalkan ini objeknya. Oke, kalau kita tidak lakukan pemotongan, maka ada fitur-fitur yang ada di dalam objek tersebut yang tidak terlihat. Ya. Nah, oleh karena itu kita lakukan pemotongan dengan bidang potong ini, ya, yang berwarna biru. Ini adalah bidang potongnya. Nah, kemudian selalah ini kita potong sehingga tampak bagian dalam dari objek. Ya, fitur yang ada di dalam objek menjadi tampak. Oke, ini yang disebut dengan bidang potong atau cutting plane. Ya, kemudian ini adalah garis-garis potongan, ya, atau section lines, dan ya, ini adalah garis cutting plane-nya atau garis bidang potongnya. Nah, apa itu garis bidang potong? Ya, garis bidang potong adalah pandangan sisi dari bidang potong. Jadi kita melihat bidang potong dari sebuah sisi sehingga yang tadinya berupa bidang itu hanya tampak sebagai sebuah garis. Ya. Dan garis inilah yang disebut dengan garis bidang potong. Ya, misalkan contoh seperti ini ada objek, kemudian kita lakukan pemotongan dengan bidang potong seperti ini. Ya. Oke. Nah, yang bagian atas kalau kita lihat dari atas bidang potong tersebut, maka akan tampak garis yang berwarna merah ini. Ya, ini yang menjadi garis bidang potongnya. Ya. Oke, ini adalah garis warna merah, ini adalah garis bidang potong yang kemudian nanti kita tempatkan di dalam gambar teknik. Ya, ini adalah garis bidang potong. Ya, garis bidang potong ini mengindikasikan jalur dari pemotongan. Ya. Oke, dengan pemotongan seperti itu, maka bagian dalam dari objek akan terlihat. Ya, yang tadinya garis putus-putus atau garis terhalang, kemudian menjadi garis nyata. Oke, seperti ini. Nah, tapi ya bidang yang tadinya kosong kemudian kita isikan dengan bidang yang diisi dengan arsiran atau section lines. Ya, mengapa? Ini untuk menunjukkan bahwa bidang ini itu adalah bukan bidang yang sesungguhnya ada di dalam objek, melainkan bidang yang tampak yang muncul karena objek tersebut dipotong dengan bidang potong yang sudah kita tentukan. Oke, kemudian ada beberapa jenis garis bidang potong. Ya. Kalau kita menggunakan ANSI standarnya Amerika, itu akan digambarkan seperti ini, ya, dengan garis tebal, tetapi menggunakan model dash double dot. Ya. Garis panjang, kemudian garis pendek 2, garis panjang, garis pendek 2. Ya. Kemudian di ujung kita tambahkan dengan panah arah pandangan. Ya. Ini model yang pertama dari ANSI standar. Bisa juga dengan model yang kedua seperti ini. Jadi dengan garis putus-putus biasa, tetapi menggunakan garis tebal. Ya, di ujung diberikan anak panah ya untuk memperlihatkan kemana arah pandangnya. Ini kalau untuk ANSI standar. Nah, ada yang lain yaitu dengan ISO atau GIS, ya, standar ISO ataupun standar GIS. Modelnya seperti ini dengan garis tipis, dash dot, ya, garis panjang, garis pendek, garis panjang, garis pendek.
garis panjang, garis pendek sampai terakhir garis panjang. Jadi pada model JIS ataupun ISO itu menggunakan dash dot, ya, garis panjang, garis pendek, garis panjang, garis pendek. Diawali dengan garis panjang dan diakhiri dengan garis panjang. Nah, kemudian untuk memperlihatkan arah pandang pada bagian akhir dari garis panjang yang ada di ujung-ujung garis potong, ya, atau garis bidang potong, ini ditebalkan, ya, nah sekitar 3 sampai 5 mm, kemudian diberikan arah panah, arah pandangan. Ya. Nah, agak berbeda dengan ANSI standar. Kalau di sini yang ditempelkan dengan garis bidang potongnya adalah pangkal dari anak panah. Kalau pada GIS ataupun ISO, ya, yang ditempelkan dengan garis bidang potong adalah ujung anak panahnya. Ya, agak berbeda penempatan arah panahnya. Nah, pada kuliah kita kali ini kita akan menggunakan yang GIS ataupun ISO. Ya, ini. Nah, kemudian ada juga terkait dengan arsiran potongan. Ya, arsiran potongan ini arsiran pada bidang yang merupakan hasil pemotongan. Ya. Jadi garis potong atau arsiran potongan digunakan untuk menentukan permukaan yang dipotong dengan bidang potong. Ya, misalkan ini adalah bidang yang bidang hasil pemotongan, ya, yang tampak akibat dari adanya pemotongan. Nah, bidang yang tampak karena adanya pemotongan tadi harus kita berikan garis arsiran atau garis potong atau arsiran potongan. Ya. Nah, arsiran potongan ini digambarkan dengan garis yang tipis. Oke, kemudian simbol arsiran potongan ini bisa dibedakan untuk tiap-tiap material yang digunakan. Ya. Jadi sebenarnya tiap material itu memiliki jenis arsiran sendiri-sendiri. Ya. Misalkan yang paling kiri ini adalah untuk cast iron atau besi cor. Ya. Kemudian ya pada besi cor di sini jarak antar garis arsiran itu seragam. Ya. Biasanya sekitar 2 sampai 5 mm jaraknya. Tergantung dari luasan permukaan yang harus diarsir. Ya, kalau luasannya cukup sempit, tidak terlalu besar, maka bisa menggunakan jarak arsiran 2 mm. Tetapi kalau bidangnya cukup luas, ya kita bisa menggunakan jarak arsiran sampai 5 mm. Kemudian steel atau baja seperti ini. Jadi rapat renggang seperti ini ya. Kemudian konkrit atau beton, ya digambarkan seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk teman-teman dari teknik sipil ataupun teknik arsitektur. Kemudian sand atau pasir, ya seperti ini. Kemudian untuk kayu, ya simbol arsirannya seperti ini. Nah, untuk mempermudah penggambaran, sering kita gunakan yang simbol besi cor ini saja untuk berbagai material. Ya. Jadi kadang tidak memperhatikan materialnya apa. Kalau bidang itu adalah hasil potongan, kita berikan simbol yang ini. Ya. Baik, kemudian ini ya spasi antar garis arsir bervariasi mulai dari 1,5 mm sampai 3 mm yang besar. Ya. Oke, di buku yang lain bisa sampai 5 mm. Ya, misalnya ini. Ya, sorry. Ya. Nah, misalnya ini.
Oke, kalau bidangnya kecil kita bisa membuat garis arsiran yang lebih rapat dibandingkan yang besar. Kemudian garis arsiran ini biasanya dibuat dengan kemiringan 45 derajat, ya, baik ke kiri ataupun ke kanan. Untuk material yang sama, untuk komponen yang sama, jenis arsiran, ya, jenis arsiran potongan dibuat sama. Ya, misalkan seperti contoh tadi, ya, yang di sini. Nah ini ada dua permukaan atau dua bidang yang terpisah, tetapi dari satu objek yang sama. Nah, karena ini dua bidang yang terpisah, tetapi dari satu objek yang sama, ya, intinya dari satu objek yang sama, maka garis arsirannya harus dibuat sama. Ya, artinya ketika di bidang yang ini Anda buat dengan kemiringan 45 derajat ke kiri, dengan jarak 2 mili misalnya, maka yang sebelah kanan juga dibuat seperti itu. Dibuat miring ke kiri 45 derajat dengan jarak 2 mm juga. Nah, kalau di sini dibuat miring ke kanan, arsirannya ya yang sebelah kanan juga dibuat miring ke kanan dengan jarak yang sama juga. Ya. Nah, nanti kalau ada komponen yang lain yang harus Anda gambarkan di dalam satu kertas kerja yang sama, maka harus dibedakan untuk arsirannya. Ya. Jadi kalau misalnya ini komponen yang pertama, Anda buat arsirannya miring ke kiri, maka untuk komponen yang lain yang kedua, kalau ada gambar potongan juga, nah arsirannya mungkin harus Anda buat miring ke kanan. Ya. Yang satu miring ke kiri, yang satu lagi miring ke kanan. Nah, kalau banyak bagaimana? Kalau banyak bisa divariasikan berdasarkan jarak, ya jarak antar garis arsiran. Ya, misalnya kalau tadi ke kiri 2 mili, kemudian yang kedua ke kanan miringnya 2 mili, yang ketiga nanti bisa miring ke kiri lagi tetapi jaraknya 1,5. Yang keempat nanti miring ke kanan jaraknya 1,5. Yang kelima nanti dibuat miring ke kiri lagi tapi jaraknya 3 mili dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, jadi beberapa kesalahan umum di dalam membuat gambar arsiran seperti ini ya, dibuat rapat sekali, tidak perlu terlalu rapat, atau dibuat terlalu renggang seperti ini. Ini nanti malah akan membingungkan apakah itu garis arsiran atau garis tampak ya, dari objek. Nah, kemudian kesalahan yang lain dibuat tidak seragam jarak antar garis arsirannya, ini juga kesalahan. Atau ya dibuat agak ngaca gini ya, tidak membentuk satu garis yang sejajar. Ya. Oke, ini beberapa kesalahan umum yang terjadi pada praktek pengarsiran. Kemudian arsiran tidak harus digambar paralel atau tegak lurus terhadap gambar pandangan. Ya. Jadi ketika kita membuat gambar arsiran, ya tidak harus dibuat paralel atau tegak lurus, tidak harus sejajar atau terus terhadap gambar pandangan. Ya, misalnya seperti ini. Oke, tidak harus. Ya, misalnya ini yang seharusnya. Jadi memiliki kemiringan 45 derajat, ya. Kemudian memiliki jarak yang seragam juga. Nah, ini yang seharusnya. Kemudian kesalahan yang sering dilakukan, nah ini memberikan arsiran ini mendatar gitu ya. Ya, karena ingin disejajarkan dengan bidang yang paling atas atau bidang yang paling bawah. Ini kekeliruan. Atau dibuat tegak lurus terhadap permukaan, ya tegak lurus terhadap bidang, ini juga keliru. Atau dibuat sejajar dengan bidang, garis bidang, ini juga keliru. Ya, nah
Itu jadi membuat arsiran itu tidak sembarang, tetapi ada aturannya.